Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa bi akhlaqil karimah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala aidan aqimis sholata li dzikri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati 'ala waqtiha. Shadaqallahu azim wa shadaqan nabiyul karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Sampai malam hari ini kita masih sehat, masih dalam keadaan baik, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan masih dalam keadaan istiqomah untuk menjalankan aktivitas kita di malam Jumat di Masjid Al-Khairi ini, yakni membaca surah Yasin dan zikir tahlil, kemudian sedikit mendengarkan apa yang disampaikan oleh penyampai. Mudah-mudahan dengan bersyukur kita ini pasti Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya pada kita. Sebagaimana Allah pernah berfirman yang sering saya sebutkan, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh apabila kalian semua itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi apabila kalian kufur, maka akan siksa Allah sangat pedih. Bersyukur ini penting Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Karena di dalam satu hadis kursi disebutkan may yaskur ala malam yaskur ala ni'ami, kata Allah dalam hadis kursi, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, wala tasbir ala balai, dan tidak pernah mau bersabar atas cobaanku, ya, ya. Fal yakhruj min ardis minas samai, dan keluarlah dari kolong langitku. Wal yatlub rabban siwai, maka carilah Tuhan selain aku. Carilah. Jadi kalau orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah dan tidak mau bersabar atas segala pujian Allah, maka suruh Allah menyuruh kita keluar dari kolong langitku, dari bumi dan langitku ini keluar. Mau kemana jajal? Amin yang dia. Ala neng sur jembatanku ya kolong langit ya Allah ya Allah. Fal yatlub ini yang paling berat ini. Fal yatlub, maka carilah Tuhan selain aku. Ya kalau sudah suruh mencari Tuhan selain Allah, siapa lagi Tuhan selain Allah yang bisa memberikan semuanya? Itu. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita yang hadir khususnya ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui salah satu di antara rukun Islam, ya, yang wajib kita ketahui dan wajib kita laksanakan setiap hari tanpa uzur boleh ditinggalkan. Tanpa uzur tidak boleh ditinggalkan maksudnya, kecuali ada uzur, yakni sholat. Sholat itu sudah boleh dikatakan bahwasanya itu artinya doa. Di dalam sholat semuanya doa. Dari mulai panjenengan baca surah, baca doa iftitah, ya, itu kan doa iftitah, doa pembuka.
Kemudian baca Al-Fatihah juga doa. Baca surat juga doa. Ya. Kemudian baca-baca yang lainnya, semua bacaan sholat itu doa. Dan doa yang paling panjang di dalam sholat itu yaitu doa di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah telah menetapkan bahwa sholat yang kita laksanakan itu sudah ada ketentuan-ketentuan waktunya. Sholat maktubah atau sholat rawatib yang kita laksanakan, atau sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang 5 waktu. Makanya setelah sholat rawatib ada sholat ba'diyah rawatib. Ya, jadi misalnya setelah sholat subuh tidak ada ba'diyah rawatib. Ada sholat sunnah rawatib namanya. Sholat yang mengiringi sholat fardu. Misalnya sebelum sholat zuhur 2 rakaat. Ya, itu sholat sunnah rawatib. Dan setelah zuhur 2 rakaat. Begitu seterusnya. Kecuali sholat sunnah ba'da asar dan subuh. Tidak ada sholat sunnah rawatibnya. Sebelum itu ada rawatibnya. Sebelum sholat subuh ada sunnah rawatibnya, yakni sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ataupun sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi ini kan kalau niat sholat sunnah qobliyah subuh atau sunat fajar boleh. Usolli sunnatal fajri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Atau usolli sunnatal fajri lillahi ta'ala. Biar enggak kepanjangan. Itu diucapkan ketika takbiratul ihram berbarengan. Begitupun yang sholat-sholat lainnya. Kalau sebelum zuhur ya qobliyah zuhur. Ya, kalau sesudahnya ba'diyah zuhur. Ya, dan sholat asar ada yang mengatakan ada qobliyahnya, ada yang mengatakan tidak ada. Silakan panjenengan mau pakai yang mana. Tapi kalau panjenengan pas berada di masjid, sholatlah qobliyah asar. Pakai. Tapi setelah asar tidak ada sholat kecuali sholat qadha. Ya, sholat qadha dan sholat subuh tidak ada kecuali ba'diyah subuh, rawatib ba'diyah subuh tidak ada kecuali sholat qadha. Kemudian sholat maghrib, qobliyah maghrib dan qobliyah ba'diyah maghrib, ya ba'diyah maghrib. Qobliyah maghrib ini juga ada yang menyatakan sebagian tidak ada, tapi bagi dari Rasulullah pernah melihat sahabat itu melaksanakan sholat qobliyah sebelum sholat maghrib itu naikkan, dan baginda Rasulullah SAW diam tidak apa-apa. Artinya kalau beliau diam itu boleh dilaksanakan. Hadis itu kan perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah itu hadis. Dan kemudian sholat sebelum rawatib sebelum isya, kemudian ba'da isya itu dua. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sholat maktubah itu ya diperkecil lagi menjadi 3 bagian waktu. Jadi yang paling utama ya yang adalah di awal waktu yang awal. Waktu yang awal itu ya ketika waktu masuk ini kan sholat, itu waktu awal. Waktu awal ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho kepada panjenengan yang sholatnya di awal waktu, bukan tepat waktu ya. Ingat, bukan tepat waktu, beda. Tepat waktu sama awal waktu beda. Kalau tepat waktu dari mulai masuk waktu sampai akhir waktu itu tepat waktu. Tapi kalau awal waktu dari mulai awal masuk waktu jenengan sholat, nah, itu awal waktu Pak. Ya, oke. Aduh, yang bacer Bu, pakai mic ini. Pak.
menyederhanakan, menyegerakan, nah, menyegerakan, kurang banter marahi kok. Nah, ya jadi begitu jenengan masuk waktunya tidak terpaku pada azan, ya. Kadang-kadang azan itu terlalu telat. Jadi begitu masuk, biar tapi tidak terlalu telat azan. Biasanya paling telat itu telatnya ya setengah jam. Iya, undur orangnya. Makanya ada istilah kan saya sering sampaikan, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Itu kata Bimbo, bukan kata saya. Ya. Jadi sholat awal waktu, ada tengah-tengah waktu. Jadi tahun yang pertama sholat awal waktu, kemudian tengah-tengah waktu. Nah tengah waktu ini apa? Allah merahmati orang yang sholat di tengah waktu. Allah memberikan rahmatnya. Ya misalnya zuhur jam setengah 12, berarti tengah waktunya kira-kira jam 1. Itu tengah waktu. Ya, jadi kira-kira saya tahu gitu kan. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayangnya. Dan yang ketiga, sholat di akhir waktu. Sholat di akhir waktu itu ya sudah montek waktunya. Tinggal 10 menit lagi apa. Dan ini Allah mengampuni, Allah memberikan ampunan bagi mereka yang sholat di akhir waktu. Kenapa demikian? Karena masih dalam waktunya, waktu sholat. Jadi Allah memberi ridho, Allah memberi rahmat, Allah memberi ampunan. Cuman yang lebih baik dan lebih utama dengan sholat di awal waktu. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ketentuan, ada sholat-sholat yang tidak harus di awal waktu. Itu lebih baiknya. Tapi lebih utama beda, lebih baik dengan lebih utama itu beda. Misalnya sholat zuhur itu tidak boleh dilaksanakan ketika matahari pas di tengah. Atau ketika sedang panas-panasnya. Itu tidak boleh dilakukan. Begitupun sholat Jumat. Itu salah satunya sholat zuhur. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa sih keutamaannya sholat di awal waktu tadi itu? Ya, pertama mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah. Dan yang kedua, Allah menjaga dan kesehatan kita. Orang yang menjaga sholatnya tepat pada waktunya di awal dan senantiasa menjaga sholat rawatibnya, Allah beri akan kesehatan baginya dan Allah sangat menyintainya. Jadi kalau mau sehat ya sholat. Tidak perlu terlalu banyak olahraga, banyak-banyak sholat. Itu. Sholat itu ya olahraga Pak sebenarnya. Ini kan kalau ruku itu kan harus standar gini ya. Itu kan urat dari sini kan ketarik. Jadi kan pelajari saja manfaat dari sholat itu untuk kesehatan. Dia ada dicari yang biasa main HP di Google tuh banyak itu. Kalau tidak mau baca buku. Karena sekarang ini orang malas baca buku Bu. Tapi baca WA rajin. Baca WA rajin. Sampai-sampai saya lihat di short video itu ada kalimat yang nggak enak ketika tonton. Ada suara azan, suara ngaji. Kalau kuping mau panas skip aja ini kan kurang ajar. Jadi kalau kuping merasa panas mendengarkan ini silahkan skip. Itu di short video itu loh. Itu bagus sebenarnya, isinya dakwah, cuman kalimatnya yang salah. Gitu. Yang salah. Walau kon nyekip kalimat itu kupingnya panas jadi sampai mana tadi? Jadi memberikan kesehatan. Dan yang terakhir Allah beri jaminan surga. Orang yang sholatnya tertib, ya, orang yang sholatnya tertib, Allah beri jaminan surga.
Dan sebelumnya itu ada Allah kasih tanda-tanda kesolehan pada orang itu. Ya. Jadi jelas. Tapi yang jelas sholatnya benar. Oh, orang sholat kot cucok pitik. Sholatnya benar. Sesuai wudunya, sesuai aturan. Sesuai aturan-aturan dan syariat rukunnya. Untuk usia kita sekarang ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita tuh tidak perlu belajar ilmu banyak-banyak. Tidak perlu jenengan belajar bahasa Arab tuh tidak perlu. Ya, nggak perlu jenengan belajar banyak. Ya. Belajar saja sholat yang benar itu. Iya kan? Belajar aja sholat yang benar. Tidak perlu jenengan belajar fikih secara mendalam tuh tidak perlu. Tidak perlu jangan belajar apalagi itu tafsir yang sangat mendalam, tidak perlu. Udah belajar aja sholat yang benar tuh gimana. Karena nanti yang ditanyain ketika dikubur nggak ditanya kamu hafal berapa juz, nggak ditanyain Bu. Kamu belajar tafsir nggak ditanyain. Yang ditanyain marrabbuka akan kenapa? Dan sholat itu nanti ketika kita dikubur dia akan menjadi tameng, ya, menjadi tameng. Bukan ilmu bahasa Arab yang menjadi tameng kita ketika dikubur, sholat. Makanya para ulama itu menekankan kepada semua umat Islam dan untuk melaksanakan sholat jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Dan kepada orang tua juga diperintahkan kepada anak-anaknya supaya menjalankan sholat. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di At-Tahrim yang sering saya bacakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim di ayat berapa saya lupa. Itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi saya selaku penyampai dan bagi panjenengan semua yang mendengarkan, dan mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholatlah yang benar, apalagi laksanakan sebaik-baiknya supaya kita mendapat rahmat, mendapat ridha, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus keluarga kita, rumah kita, lingkungan kita bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Suwen Pak, harap mulai. Nah, pertanyaannya itu. Wis lambung Pak, wis harap mulai Pak. Ya, barakallahu muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.